Ya, saya tidak ada pilihan lain kalau memang diinstruksikan oleh klien saya sebagai tuan dalam hal ini. Apapun perintahnya kami harus melakukan. Pengancaman mempidanakan klien kami, Tenovi. Ya, saya akan melakukan tindakan. Saya akan melakukan tindakan, melaporkan secara pidana, 4 pasal berlapis. Kuasa hukum Pratiwi Novianti baru-baru ini menanggapi sikap dan pernyataan rekan sejawatnya yang kini berlabuh menjadi kuasa hukum Agus Salim, yakni Sylvia Devi Sumbarto atau yang lebih akrab disapa dengan Sisil. Menurutnya, sikap Sisil menyeberang ke kubu Agus Salim merupakan pelanggaran etik yang akan dapat memicu konflik interest. Dengan kata lain, tidak dibenarkan seorang advokat berpindah kubu pada kasus yang sama. Tidak itu saja yang disoroti oleh kuasa hukum Novi atas sikap Sisil yang menurutnya tengil, yakni ancaman pidana yang dilontarkannya. Atas ancaman itulah kuasa hukum Novi siap membela kliennya. Bahkan jika harus mengorbankan pertemanan, ia siap melakukan atas nama kebenaran. Lantas, akankah Novi menempuh jalur hukum dengan melaporkan Sisil terlebih dulu? Basil itu mengundurkan diri atas keputusan sendiri dari tim Tenovi. Lalu dalam perjalanan beliau berada di timnya Pablo, dan terbaru dia sekarang berada di timnya kuasa hukum Agus gitu ya. Ya, menurut saya secara pribadi dan sahabat sejawatnya dari beliau merasa bahwa satu keputusan pengunduran diri itu memang itu bagian dari hak. Tetapi ketika dirinya berpindah kepada Agus, itu akan menjadi satu persoalan mengenai konflik interest dalam profesi. Nah, saat ini Mbak Sil ini terus berteriak dan mengancam-ngancam akan pidanakan Tenovi dan Mas Giri yang notabene adalah mantan kliennya. Nah, publik atau netizen yang tidak belajar hukum pun pasti tahu bahwa tindakan-tindakan itu bertentangan dengan etika profesi, apalagi orang hukum. Saya menghimbaulah kepada sahabat saya ini, sahabat dan sejawat advokat, kalau mau melaporkan Tenovi, laporkan saja, jangan menyampaikan ancaman dalam ruang publik. Kalau memang posisinya rekan telah menentukan pendirian atas nama moral berada di kubunya Agus. Tetapi perlu diingat sebagai sejawat bahwa tindakan yang coba menyerang mantan klien itu tentunya melanggar etika profesi yang kita sama-sama menjunjung tinggi di dalam dunia advokat. Saya tidak perlulah menjelaskan pasal mana yang berpotensi bisa disematkan kepada sejawat saya. Tetapi sama-sama kita tahu bahwa ketika kita terikat dalam klien kita, prinsipal kita sebelumnya, lalu pindah ke lawan, itu dianggap konflik of interest dan berdampak terhadap pelanggaran kode etik. Begitu. Jadi tolonglah, kita berharap dengan kebijaksanaannya ketika sejawat Sil menyerang Tenovi, secara tidak langsung juga menyinggung perasaan hati kami yang saat ini masih berada di Tenovi. Ya, akhirnya suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan menjadi posisi yang berlawanan. Ya, saya tidak ada pilihan lain kalau memang diinstruksikan oleh klien saya sebagai tuan dalam hal ini. Klien saya sebagai tuan, klien kami itu sebagai tuan. Apapun perintahnya kami harus melakukan. Karena ingat, prinsip saya cuma satu.
Saya tidak boleh mengabaikan kebenaran klien saya atas nama pertemanan. Saya tidak boleh menggadaikan keadilan klien saya atas nama persaudaraan. Kepentingan klien itu adalah sangat yang kami prioritaskan. Sebelum pihak Novi meradang dan dibuat kesal, Sylvia Devi Sumbarto atau Sisil merupakan kuasa hukum Novi sebelum akhirnya mengundurkan diri dan kini balik menyerang Novi usai menyatakan bergabung dengan Farhad Abbas CS yang menjadi tim kuasa hukum Agus Salim. Tidak main-main, Sisil mengancam akan mempidanakan Novi dan Gary dengan 4 pasal berlapis sekaligus. Sisil bahkan meminta Novi dan koleganya meminta maaf kepada Agus dan keluarganya melalui media mainstream yang ditayangkan selama 3 hari. Ancaman keras Sisil tentu saja membuat kubu Novi panas. Alhasil, perang terbuka barangkali tinggal menunggu waktunya. Lantas, apa yang membuat Sisil berpindah haluan yang sebelumnya mendukung Novi, kini balik badan bergabung dengan Agus Salim dan menyerang balik Novi tanpa ampun? Pada intinya, saya melakukan ini atas dasar kemanusiaan dan atas dasar keadilan, kemanfaatan hukum untuk Agus mendapatkan kepastian hukum. Gitu. Langkah saya akan melakukan langkah pidana, melaporkan subjeknya yayasan terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan terhadap Agus. Dari mulai dikatakan ke publik tentang riwayat jelek keluarganya Agus yang katanya menggelapkan uang, memakai uang donasi dan sebagainya, kemudian menyuruh memindahkan rekening dari rekening Agus ke rekening yayasan, itu adalah perbuatan melanggar hukum ya, dan di situ ada unsur pidananya. Jadi saya mulai dengan LP pidana. Itu untuk goalnya sendiri, saya inginkan bahwa pengurus yayasan ini meminta maaf kepada Agus, kepada keluarga Agus, kepada seluruh rakyat Indonesia yang kena prank ya, bahwasannya Agus ini tidak memakai uang secara menggelapkan atau secara semena-mena, karena memang itu uangnya Agus yang bisa digunakan untuk apapun. Justru bahkan yayasanlah yang melakukan penggelapan, pasal 372 KUHP tentang penggelapan, karena secara penyelenggara yayasan tersebut bukanlah penyelenggara, secara hukum tidak ada izin pengumpulan uang dan barang. Jadi tidak ada hubungan hukum antara Agus dan yayasan. Kemudian pasal 378 KUHP tentang penipuan, di mana yayasan ini seolah-olah ya menggunakan martabat palsu, mengatakan penyelenggara dan meminta Agus untuk memindahkan uang dari rekening Agus ke yayasan, melakukan tipu muslihat di sana. Makanya 378 penipuan. Ya, saya akan melakukan tindakan. Saya akan melakukan tindakan, melaporkan secara pidana 4 pasal berlapis, dan kemudian akan meminta pertanggungjawaban pengurus yayasan untuk meminta maaf kepada Agus dan keluarga akibat perbuatan mereka mengatakan ini untuk pengobatan mata Agus, dan akibat mereka mengumumkan di YouTube dan media sosial mereka bahwa Agus telah menyalahkan uang donatur Agus dan keluarganya, menyebabkan Agus dibenci dan dibully oleh netizen seluruh rakyat Indonesia. Maka pengurus yayasan harus minta maaf secara terbuka di televisi nasional maupun di media-media online kepada Agus dan keluarga, dan juga kepada Agus garis keras yang juga ikut dibully selama ini, karena saya yakin kebenaran akan menemukan jalannya. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Karena kalian sudah memframing buruk tentang Agus dan keluarga. Kalian yang mengatakan itu untuk pengobatan mata Agus. Padahal di podcast Densu tidak seperti itu. Dan kalian sebagai pengurus yayasan, kalian bukanlah penyelenggara. Kalian tidak punya izin pengumpulan uang dan barang. Dan kalian sudah melakukan penggelapan terhadap uang hak dari penyandang disabilitas, yaitu Bang Agus. Kalian tega sekali
Ya, saya minta kepada kalian semua meminta maaf kepada Agus, kepada keluarganya, sekali lagi saya katakan, dan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa perbuatan kalian yang salah. Kalianlah yang mengambil uang Agus, haknya Agus, bukan Agus yang mengambil dan memakan haknya dia. Haknya dia adalah haknya dia, mau digunakan untuk apapun boleh, tapi belum apa-apa kalian sudah ambil. Saya cuma minta kepada kalian, gunakan hati kalian. Belum selesai konflik uang donasi Agus Salim yang menyeret Novi dan Yayasan Kemanusiaan yang dikelolanya, kini muncul masalah baru yang membuat hubungan Novi dan Gary berjarak, renggang, bahkan kini menjadi tegang. Belakangan ini, kubu Novi melalui kuasa hukumnya gencar menyerang Gary terkait dugaan penggelapan dana uang donasi senilai 100 juta rupiah. Gary yang tidak terima dengan tudingan miring tersebut balik menyerang Novi. Bahkan membuka rahasia jika sedari awal Novi kerap cawe-cawe semenjak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua yayasan. Gary yang sudah habis kesabarannya bahkan siap jika harus dilaporkan ke aparat kepolisian terkait dugaan penggelapan dana donasi 100 juta yang sampai kini dipermasalahkan oleh kubu Novi dan sejumlah pihak dari internal yayasan. Maka seperti inilah jawaban tegas Gary usai diserang bertubi-tubi oleh pihak Novi. Terkait pihak-pihak di luar badan pengurus, khususnya di luar bendahara, itu tidak saya berikan informasinya memang, karena memang sesuai ADART, ketika ketua yayasan berhubungan dengan keuangan, dia akan berkoordinasi dengan bendahara. Ketika ketua yayasan berhubungan dengan administrasi yayasan, dia akan berhubungan dengan sekretaris. Jadi di luar itu kita nggak infokan, karena itu bersifat kredensial ya. Saya nggak ada pembelaan, karena memang itu untuk pembayaran audit akuntan publik gitu kan. Jadi kita nggak ada pembelaan, silakan aja, nanti kita akan buktikan, itu akan kita buka. Itu adalah uang yang akan digunakan untuk audit akuntan publik. Sedangkan audit akuntan publik itu tidak pernah didiskusikan dan tidak pernah ada dokumen ke yayasan bahwa itu akan dilakukan oleh siapa, terus dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan. Makanya kemudian teman-teman yayasan mengeluarkan permintaan klarifikasi itu, meminta agar data yang untuk diaudit ini mana, karena data yang keberangkatan Mas Gary itu hanya Mas Gary yang pegang. Jadi yayasan kemudian belum ada rapat, belum ada penyerahan terhadap dokumen-dokumen itu. Uang yang disampaikan oleh Mas Gary yang senilai 100 juta itu masuk ke yayasan kemudian berpindah pada hari esoknya. Begitu. Jadi sama sekali belum ada rapat pengurus, rapat pembina maupun pengawas terhadap uang itu digunakan untuk apa. Itu yang pertama. Kemudian Mas Gary menyatakan bahwa bendahara tahu, terus kemudian yayasan juga tahu, kemudian uang itu adalah uang dari Bank Densu ya, begitu pernyataannya. Kami sampaikan teman-teman, ini dari yayasan meminta Mas Gary mengklarifikasi terhadap uang itu, karena yayasan nggak tahu sama sekali. Jadi jangan kemudian Mas Gary sebagai ketua yayasan menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai faktanya. Silakan aja. Kalau mereka mau jalur hukum silakan aja. Kita adu data, adu klarifikasi, nggak apa-apa. Saya kembalikan ke Ibu NP, kalau memang ingin ini baik, sudah saya sebutkan, janganlah cawe-cawe ke yayasan, jangan intervensi yayasan. Kami menghalang-halangi dokumen keluar, uang itu keluar. Kami kuasanya satu, yang pertama ya, dia kan menyampaikan bahwa Teknopi yang menghalang-halangi gitu, melalui kami. Itu nggak benar. Kami dapat kuasa dari organ-organ yayasan ya, pengurus, pembina, pengawas. Ini ada per 3 orang, ada 9 orang yang sah secara hukum. Ada 3 ya, pengurus, pembina, dan pengawas. Jadi 9 orang yang berada di yayasan semuanya menguasakan kepada kami gitu, kecuali Mas Gary. Kami nggak tahu ada kemudian hal apa yang sehingga Mas Gary seolah-olah ya menyudutkan pihak kami begitu. Padahal sudah sangat jelas bendahara itu bertanyanya begini kepada Mas Gary,
audit itu apakah yang diperlukan audit tahunan ataukah audit project base, itu saja. Kalau kemudian tahunan, maka tentu bendahara harus mempersiapkan dokumen-dokumen tahunan. Tapi kalau project base saja, tentu bendahara hanya akan mempersiapkan project base saja, yaitu mulai adanya donasi sampai keluarnya gitu. Itu yang kemudian kenapa kok dipotong gitu, tidak kemudian disampaikan saja ke publik gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.